Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi saudara dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami banyak melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah banyak melihat pertolongan-Mu sampai hari ini. Kalau hari ini kami ada, Tuhan baik setia dalam hidup kami. Sebentar, biarlah kami diberkati oleh firman-Mu, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan membawa sebuah renungan dengan tema pit stop. Tahukah saudara dalam sebuah balapan, persaingan, kalau sudah pernah melihat balapan F1 atau MotoGP atau apapun itu, ada yang namanya tempat namanya pit stop. Buat apa pit stop itu? Tempat di mana mereka mengganti ban mobil mereka, mengganti partikel atau alat-alat dalam mobil mereka yang rusak. Jadi saat mereka ada balapan yang contohnya balapannya 50 lap, mereka nggak akan full 50 lap di luar. Ada waktunya mereka harus menyingkir sejenak, mengambil rest, pit stopnya untuk mengganti ban atau apapun dalam kendaraan mereka. Gunanya apa? Agar saat mereka keluar di pit stopnya, mobilnya kembali optimal, mobilnya kembali maksimal, motor kembali maksimal. Saudara-saudara, dalam hidup ini, terkadang kita juga butuhkan pit stop dalam hidup kita. Kita membutuhkan dalam tanda kutip restnya. Kita membutuhkan waktu untuk kita sedikit undur diri dari banyak kesibukan kita, dari pekerjaan, pelayanan, sekolah, tanggung jawab, apapun itu. Kita kadang perlu mengambil sedikit inisiatif untuk mundur ke pit stop kita untuk kita sama Tuhan. Kenapa? Karena terkadang iblis gak menjadi sakit penyakit. Iblis kadang mungkin gak menyerang dengan penampakan. Kalau gak ada yang melihat iblis mungkin. Tapi kadang iblis ganggu kita dengan sebuah hal yang bernama kesibukan. Kadang iblis sengaja buat tokomu rame biar kau gak gereja lagi. Iblis akan buat pelayananmu luar biasa, dari pagi ke malam ke pelayanan, sampai hari Minggu engkau gak punya waktu lagi untuk duduk dengan firman, duduk dari awal sampai akhir, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengar firman, terima perjamuan, terima doa berkat, dan sebagainya. Iblis akan buat pelayananmu luar biasa sehingga engkau gak punya waktu lagi sama Tuhan. Dan engkau akan jadi jauh sama Tuhan. Dan kita semua tahu, Alkitab bilang, di luar aku, di luar Yesus, kamu gak dapat berbuat apa-apa. Hal ini mungkin iblis banyak ganggu saudara dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Atau mungkin bagi anak muda dalam hubungan pacaran saudara. Engkau terlalu sibuk antar pasanganmu, engkau sibuk jalan-jalan, engkau sibuk senengin dia, tapi kau lupa kau perlu senengin Tuhan. Karena pekerjaanmu, pasanganmu, apa yang kau bilang hari ini, datangnya dari Tuhan loh. Bukan dari kekuatanmu. Dalam Mazmur yang ketiga, ayat 1 sampai ketiga dengan judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lewat dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Kata Selah dalam Alkitab artinya istirahat. Bersejenak. Dalam ayatnya aja Daud bilang, saatnya dalam pelayanan bersembunyi, dia istirahatnya berhenti. Berhenti untuk apa? Untuk rest, untuk nikmatin Tuhan. Ada gak tuh kalau kita pengen terlalu capek? Ada. Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama nyawa salah seorang dari mereka itu. Kata yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuklah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dari tidur dan di bawah pohon aral itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya pada waktu sebelah kepalanya ada roti bakar, pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kamu tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kata ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kita semua tahu Elia nabi yang luar biasa. Sudah bisa baca dari kitab saudara, dia nabi yang bisa mendatangkan hujan saat itu keadaan susah untuk hujan, belum pernah hujan. Lalu kalau sudah baca kitab Raja-Raja 1 18, dikatakan Elia mampu mengalahkan 450 Nabi Baal. Bahkan saking luar biasa seorang Elia, dia termasuk dari seorang tokoh Alkitab yang gak meninggal. Sama seperti Henok, gak mengalami kematian jasmani, tapi langsung naik ke surga. Tapi dalam pelayanan luar biasa itu, Elia dalam pelayanannya terlalu capek, terlalu takut, tidak pernah rest, sampai dia bilang, Tuhan cukup panggil aku sekarang. Kalau nabi yang bisa dipakai terlalu biasa aja bisa. Terlalu capek, menyerah, bahkan ngerasa pengen mati aja. Apalagi kita manusia. Hidup terlalu berat. Kalau kita gak mendapatkan Tuhan, kalau kita terlalu sibuk dengan pengalaman, sibuk cari jalan yang kita pikir bisa menolong kita, lama-lama kita akan capek juga. Soalnya kita malah ambil waktu kita sama Tuhan. Ambil sehari kita berpuasa, sehari kita tinggalin semuanya, kita fokus sama Tuhan. Tinggalin kedagingan kita, tinggalin apa yang kita suka. Mulai isi sama Tuhan. Karena dalam hidup kita ada sebuah part yang gak bisa dunia isi. Yang bisa isi cuma Yesus. Elia manusia biasa, sama kayak kita. Kalau dia bisa kelelahan, ketakutan, sampai rasa pengen mati aja, apalagi kita. Apalagi setiap kita yang mungkin gak berdoa lagi, jauh dari Tuhan. Seperti saya bilang tadi, akhirnya bilang, tinggal tunggu waktunya. Di luar aku, di luar Yesus, kamu gak dapat berbuat apa-apa. Tapi saya suka respon Allah. Saat dilihat nabinya, anak-anak yang dikasihinya, Elia, capek, lelah, dan ingin mati aja, Allah gak tinggal diam. Allah gak panggil Elia. Allah akan langsung utus malaikatnya, kasih dia makan. Gak cuma sekali, 2 kali. Bahkan saking pedulinya Allah, dibilang ayo makan lagi. Kalau kamu gak makan, perjalanan pulang dia terlalu jauh. Dan karena Allah menjamu dia bisa 40 malam berjalan di padang gurun. Artinya saat engkau datang sama Tuhan, Tuhan pasti kuatin saudara. Tuhan pasti kasih rest, Tuhan pasti kasih engkau damainya. Tuhan kasih kekuatan yang baru. Tuhan kasih engkau hikmat. Tuhan pasti kasih engkau. So hari ini kalau engkau terlalu sibuk, dari Senin sampai Jumat engkau kerja dari 9 to 5, mungkin 9 to 7 or you name it. Kerja jam 9 pagi sampai jam 7 malam, atau mungkin 9 to 9 malam lagi. Sehingga keluargamu terlantar, waktu sama keluarga gak ada, engkau sibuk pelayanan, keluargamu di rumah juga terlantar, hubunganmu sama Tuhan apalagi. Ayo baik kita ambil rest. Jangan sibuk di gereja, tapi keluarga terlantar, sama Tuhan apalagi. Jangan sibuk dengan pekerjaan, tapi sampai rumah mungkin kau berhasil, tapi keluargamu gak nyambut engkau. Bahkan bilang Tuhan, aku bilang aku juga kenal kamu. Kamu udah banyak berubah. Mari kita ambil waktu kita untuk rest sama Tuhan. Kita baca dari Yesus dalam Lukas 5, 15-16 dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong padanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Even Jesus, di dunia sekalipun, saat banyak jemaat yang datang, saat banyak yang mau dengar khotbah dia, mau disembuhin sama dia, Yesus bilang, dia mengundurkan diri untuk waktu doa sama Tuhan, sama Bapa. Yesus aja yang sehebat itu, yang dia Tuhan, dia Yesus Bapa. Ambil waktu untuk dekat sama Tuhan. Artinya kita juga, termasuk saya hamba Tuhan. Termasuk engkau Bapak, Ibu, anak muda, engkau pada waktu sama Tuhan. Dalam Matius 11:28, marilah kepadaku, semua lesu dan beban berat, akan memberi kelegaan kepadamu.
Hari ini saya tutup dengan open invitation bagi saudara. Undangan yang terbuka untuk engkau kembali datang kepada Tuhan. Di masa sulitmu, di masa terlalu capekmu, di masa engkau mau menyerah, ayo datang sama Tuhan. Berada di tangan saudara. Engkau mau datang sama Tuhan untuk terima kekuatan yang baru, atau engkau mau terus berjalan dengan kekuatanmu, dengan pengalamanmu. Dan kita tahu, kita berjalan sama tanpa Tuhan, karena kemenangan di situ. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau dalam hidup kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami. Pengalaman kami bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap masalah, segenap tantangan, setiap pergumulan, setiap beban dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami datang sama Tuhan, membawa segenap kebadan kami, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau pasti memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami, memberi kekuatan yang baru atas setiap kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan. Kemana kami melangkah, Tuhan jaga kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Biar kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat jadi aktivitas saudara. Jangan lupa yang punya surga. Okay, love with you. Bye-bye.